Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Rianditya Prestu dari Prodi TI kelas 3C dari semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database agenda, yang mana sebelumnya kita membahas tentang kalkulator CI. Kemarin kita sudah berhasil untuk melakukan komen untuk pembuatan CI, kalkulator CI. Selanjutnya kita akan membuat database agenda, yang mana ini merupakan pengenalan create, read, update, delete di kode igniter. Oke. Jadi, CRUD ini merupakan sebuah kewajiban dasar, tentunya diperlukan juga aplikasi web. Kita langsung aja ke step yang pertama. Step yang pertama, kita harus membuka yang namanya phpMyAdmin. Sebelum kita membuka phpMyAdmin, tentunya kita harus mengaktifkan XMPP. Di sini saya menyalakan kembali Apache dan sama MySQL-nya. Karena ini merupakan satu kesatuan dari XMPP agar kita bisa menjalankan XMPP di browser. Jika sudah, kita langsung aja masuk ke phpMyAdmin. Yang mana di sini kita akan membuat yang namanya database. Di sini kita disuruh membuat database pelatihan Basdat. Oke, kita langsung aja bikin. Pelatihan Basdat. Di sini kita menggunakan collection UTV HMV4 Geneva CI. Langsung aja kita create. Nah, jika sudah seperti ini, kita menggunakan minimal 3 kolom. Yang mana nanti 3 kolom ini kita buat untuk ID agenda, nama, dan keterangan untuk agenda tersebut. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Untuk modul ini dijelaskan bagaimana cara membuatnya melewati phpMyAdmin. Langsung aja kita masuk ke bagian sini, di mana dia akan membentuk yang namanya pembuatan tabel di database agenda tadi, pelatihan Basdat. Di sini kita tulis saja agenda. Dia memiliki 3 kolom. Jika sudah, di sini kita masukkan pertama ada yang namanya ID agenda. Karena ini merupakan ID, dia merupakan primary key. Karena dia merupakan sesuatu yang unik. Kita centang aja auto incrementnya. Otomatis dia akan menjadi index primary key. Jika sudah, yang kedua adalah nama. Oke, yang ketiga ini merupakan keterangan. Untuk TP-nya sendiri, untuk ID agenda menggunakan integer dan mempunyai value length sebanyak 200. Selanjutnya nama, karena nama itu merupakan abjad atau biasanya kita sebut variabel. Di sini dia akan menggunakan varchar untuk penginputan nama. Di sini dia menggunakan 200 karakter juga. Untuk keterangannya juga kita menggunakan varchar, sehingga memakai 200 karakter. Jika sudah seperti ini, kita klik save. Oke, misalkan sudah seperti ini, kita disuruh melakukan save ya tadi ya. Nah, jika berhasil, phpMyAdmin akan menampilkan hasil tabel yang akan berhasil dibuat seperti tadi ya. Selanjutnya kita akan melakukan, nah ini, jangan lupa untuk menambahkan data dummy pada tabel tersebut. Karena jika akan mencoba untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel agenda, isilah kira-kira 3-5 data pada tabel tersebut. Berarti kita harus menginputkan 3-5 isi dari tabel ini. Oke, kita masukkan. Karena di sini saya ingin memasukkan 5 tabel yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, di sini sudah ada 3, 4, 5. Yang mana di sini kita tulis saja 01 untuk keterangannya, nama yang melakukannya. Oke, di sini saya tulis nama saya sendiri. Dan untuk keterangannya mungkin rapat aja ya.
rapat menwa misal. Untuk yang kedua, kita menggunakan yang sama, kita isi aja. Sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, kita save aja. Klik go di bagian pojok kanan bawah. Otomatis dia akan memiliki isi ya, insert tadi. Yang mana tadi di agendanya 1 sampai 5, terus Aryo, Rian, Ditya, Prestu, Fukaru ini merupakan namanya ya. Terus di sini memiliki keterangan seperti dia melakukan agenda apa sih? Seperti rapat mungkin ya. Ini saya random ya, mengasal. Oke, selanjutnya kita disuruh melakukan konfigurasi database di kode Igniter. Oke. Di sini ada yang namanya codingannya. Kita kopas aja dulu. Oke, jika sudah selesai kita kopas source code tadi, kita disuruh untuk menempelkan, kita harus mengkonfigurasikan database yang akan diakses lewat kode Igniter, lewat file database PHP yang berada di application config. Nah, di situ kita harus melakukan paste ya. Lanjut di sini kita langsung aja ke ini ya, Aryo, terus application ya tadi ya. Terus masuk ke config. Dan di config ini kita harus mencari yang namanya config. Bentar. Ya, config. Application config database. Nah, kita cari yang namanya database. Sini ada yang namanya database PHP. Kita langsung aja masuk ke codingannya. Di sini saya menggunakan Notepad++. Jika kalian menggunakan Notepad biasa juga bisa, menggunakan Visual Studio juga bisa. Tapi saya merekomendasikan untuk melakukan yang lain ya, untuk melakukan software yang lain. Oke, di sini sepertinya ada ya codingannya ya. Codingan source code dari ini kita pastekan aja ya. Kita pastekan yang tadi. Nah, otomatis dia akan berubah seperti ini ya. Kita save aja. Menggunakan Ctrl S. Lanjut kita kemudian setelah mengkonfigurasi database, kita harus menambahkan library database di autoload PHP, yang mana lokasinya adalah di aplikasi, application, config, di tempat tadi ya Mas ya. Nah, tapi berbeda file ya. Di sini kita menggunakan autoload PHP, yang tadi kita menggunakan database PHP. Oke, langsung aja kita ke autoload. Nah, di sini kita kopas lagi untuk source code-nya yang disediakan, yang mana source code-nya merupakan dari sini sampai sini kita kopas saja. Salah, maaf. Ctrl C.
kita kopas di bagian library. Nah, di sini. Oke, langsung aja kita lakukan pengopasan ya. Oke, nah, jika sudah seperti ini, maka tujuan pertama kita sudah selesai. Tujuan kedua, yang mana ini sudah merupakan konfigurasi dari database tersebut. Kita Ctrl C, Ctrl S. Langsung aja kita ke membuat model di Igniter. Oke. Pembuatan model, kita lakukan pembuatan file lagi ya. Kita kopas aja dulu yang ini. Untuk source code-nya. Kita kopas. Oke. Untuk lokasi pengopasan ini kita letakkan di aplikasi model, terus kita bikin daftar agenda ya. Terus kita di sini bikin juga lagi agenda model PHP. Kita ingin melakukan pembuatan tadi ya, pembuatan model di Igniter. Nah, semua yang ini kita saling berhubungan. Next, kita bikin aja langsung ya ke aplikasi model. Ke aplikasi, terus ke model. Nah, di sini kita bikin yang namanya data agenda. Ya, daftar agenda. Jika sudah kita bikin foldernya, lanjut kita bikin yang namanya file agenda model PHP. Jika sudah seperti ini, kita kopas saja, kita Ctrl S. Nah, dia sudah berhasil melakukan pembuatan model di CI untuk konfigurasi tadi. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan bahas lagi di part selanjutnya ya, di part 2, yang mana nanti kita akan membahas tentang membuat kontrol untuk aplikasi agenda sampai dengan hasil runningnya ya. Sampai dengan di sini. Tinggal 3 halaman lagi. Oke, mungkin cukup dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.